Berikutnya kita akan membuat fungsi untuk mengecek input dan cek loginnya ya. Oke, kita Visual Studio Code. Lalu nah, untuk cek input ini kan kita buat kayak ini ya, notifikasi login ya. Jadi dia hanya buat satu file lalu dia dipanggil di banyak tempat ya. Oke. Untuk itu kita buat file baru yang bernama check input.php. Nah, oke, di sini kita ambil scriptnya di check input. Kita letakkan di sini. Nah, nanti script ini kita bisa modifikasi ya. Oke. Lalu untuk berikutnya kita buat untuk cek loginnya. Yang pertama kita buat di admin, control, lalu di other. Nah, di sini kita masukkan membuat file yang bernama cek login. Cek login .php. Oke. File folder check login.php already exists. Oh ya, sudah ada ini. Saya tidak perhatikan. Oke, lalu kita ambil scriptnya di sini. Oke. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, untuk sesinya itu kita belum sampai sini, jadi saya hapus saja dulu. Oke, lalu kita hubungkan dengan konektornya ya. Oke, kita ambil saja dari mana? User interface. Nah, dari sini. PHP input. Lalu kita letakkan di check login.php. Oke, yang ini kita hapus, lalu kita tempatkan yang ini. Nah, lalu dia akan mengecek inputannya. Untuk halaman cek inputannya itu dia ada di dua folder sebelumnya ya. Dari kontrol dia dia kontrol, dia kembali ke halaman utama ya, baru dia ke assets, baru dia ke check input.php. Nanti kita titik-titik garis miringnya 2 kali, lalu dia ke assets, lalu garis miring check input.php. Kita perhatikan huruf kecil huruf besarnya, kita lihat lagi di sini, inputnya huruf kecil, berarti harus huruf kecil juga. Nah, jadi di sini menangkap data yang dikirim dari form. Nah, ini untuk post di sini name-nya harus sama dengan yang kita name yang kita masukkan di mana itu ya, di indeksnya ya, di user interface index. Nah, jadi karena di sini name-nya email dan password, jadi kita harus samakan huruf besar dan huruf kecil juga, kita harus perhatikan ya, jangan sampai ada kesalahan. Nah, jadi dia akan jadi username yang kita telah masukkan ini akan disimpan ya, akan di post username dan sandinya, lalu dia akan mengeceknya ya dari tabel yang ada di database-nya. Kalau misalkan datanya benar, maka dia akan login. Jika salah, maka dia akan tetap di halamannya ya. Oke. Oh ya, kita buat sesinya dulu ya.
sesinya kita buka kembali yang ini. Nah, ini mengaktifkan sesi. Kita tetap akan di bawah PHP. Nah, di sini. Oke, lalu dia akan cari data dari tabel ya. Select bintang from table admin. Nah, ini untuk nama tabelnya ini kita lihat dari database kita. Karena ini karyawan, jadi kita select bintang from karyawan. Nah, lalu dia akan melihat berdasarkan apa tadi, email, pekerjaan dengan password ya. Nah, oleh karena itu kita ubah satu pekerjaan lagi, ubah satu data ya. Karena di sini belum ada admin, jadi kita ubah ini jadi admin. Nah, oke, selesai. Nah, nama tabelnya kita ganti karyawan. Where, nah ini where username sama dengan apa tadi, where email ya, email sama dengan username. Untuk variabelnya kita kasih nama harus sama dengan ini ya. Kalau username ya username, kalau sandi ya sandi. Maksudnya kalau email ya email gitu ya. Ini kita ke sandi, dan ini apa tadi, password, dan ini kita ganti juga email, salah, password. Oke, email username password sandi, pas ya. Nah, ini username. Untuk sesinya kita kasih nama username admin. Nah, dia akan menyimpan username yang tadi kita sudah masukkan ya. Oke, dia cek kalau benar ya dia akan izinkan login, kalau tidak ya dia tetap sampai password dan emailnya sesuai dengan yang di database ya. Tunggu, di sini kita lupa satu, dia akan cek berdasarkan pekerjaan. Jadi kita tambahkan juga pekerjaan sama dengan betul, admin. Nah, petik satu. Nah, seperti ini. Saya lihat dulu tanda petiknya sudah sesuai. Petik satu. Oke, pas. Username, statusnya login. Oke. Nah, ini kita akan menentukan. Nah, kalau dia sudah berhasil login nih, misalkan, berarti dia akan menuju ke halaman yang saya pergi ke navbar. Navbarnya ada di mana ya? Assets ya, nav. Nah, dan di sini pertama itu data karyawan ya. Dia akan menuju ke data karyawan. Jadi kalau dia berhasil login, dia akan menuju ke data karyawan.php. Oke. Nah, ini cek login.php. Oke. Dia ada satu folder sebelumnya, titik garis miring, lalu ke user interface, lalu garis miring data karyawan .php. Oke, dan jika tidak, pesannya itu akan gagal dan dia akan tetap dia akan tetap di indeks ini. Oke, jadi titik garis miring user interface
user interface garis miring index.php dengan sudah PHP dengan pesannya gagal. Oke, kita save all. Oke, jadi saya akan ulangi langkah-langkahnya. Jadi session start itu untuk menyimpan session yang telah kita inputkan ya. Jadi session ini berguna untuk ketika kita sudah lama login baru kita lupa logout begitu. Jadi nanti dia akan logout otomatis begitu. Ya, jadi lalu dia akan menghubungkan dengan koneksi itu yang koneksi dengan database kita ya. Dan lokasinya itu seperti ini. Lalu untuk set inputnya itu untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai ya. Jadi ketika kita tidak mau tanda simbol pagar, bintang dan yang lain ya, dia tidak akan terbaca begitu ya. Lalu dia akan menangkap data yang dikirim dari form ya. Dikirim dari form itu ya, yang tadi kita sudah buat di index.php itu, yang kita masukkan email dan password, dia akan disimpan di sini ya. Dia akan disimpan email dan passwordnya. Lalu dia akan mencari data dari database, yaitu dari tabelnya ini karyawan, dimana emailnya itu ya variable username, kalau passwordnya itu variable sandi yang tadi kita sudah inputkan ya. Jadi kalau datanya itu ada di tabel sini, maka dia akan login. Jika tidak, dia tidak akan login ya. Ini kita ubah jadi karyawannya, menyeleksi data karyawan dengan password email, lalu password, lalu ada juga pekerjaan dan pekerjaan yang sesuai. Jadi jika pekerjaannya admin saja yang bisa login ya. Kalau pekerjaannya bukan admin ya, dia tidak bisa login ya. Lalu dia akan menyimpan username dan statusnya login ya. Lalu dia akan mengedirectnya atau mengarahkannya ke halaman user interface, lalu ke data karyawan.php. Jika tidak, maka dia akan tetap di index.php. Oke, lalu kita coba testing. Kita save all. Kita lihat dulu. Oke, kita testing dulu ya. Petugas pendaftaran, kita ke admin kan yang namanya, itu karyawan, admin user interface. Di sini nah di sini sudah, silakan masukkan email dan password. Kita coba masukkan email yang salah. Tinus Maku passwordnya ya, saya kita coba login lagi. Nah di sini ada di line 6, di baris 6. Kita coba cek. Ini tidak perlu PHP lagi karena di sini sudah ada. Oke. Nah kita coba save lagi. Kita reload. Kita continue. Oke, di sini masih ada error. No such file or directory. Ini kayaknya kurang tepat ini arahannya. Coba kita tambahkan satu kali lagi titik garing. Oke, save all.
Nah, continue. Oke, di sini tidak sudah betul, tapi ya direktori tujuannya masih tidak ditemukan yang ini. Coba kita tambahkan setelah. Oke, kita save all. Lalu kita coba ulang. Salah. Nah, misalkan yang salah, kita masukkan. Udah login. Nah, ini sudah jadi. Coba yang benar. rina@gmail.com, password 949. Login. Nah, ini dia berhasil ya. Oke, dia sudah masuk ke data karyawan ya. Oke. Berikutnya kita akan buat untuk yang aktor yang lainnya ya. Oke, saya kopikan script ini. Oke, untuk admin sudah, kita beralih ke apoteker. Ini saya tutup dulu namanya yang belum tidak akan nah, oke, apoteker. Di bagian asetnya ini kita tambahkan satu file yang bernama check login ya, checklogin.php. Dan lalu kita tempel. Nah, untuk ini kita hapus satu garis miringnya. Ini langsung. Oke. Lalu untuk pekerjaannya ini kita ganti jadi apoteker. Oke. Email, password, dan untuk username admin, nama sesinya ini username apoteker. Oke, username apoteker. Jadi saya akan jelaskan ini session ini untuk menyimpan sementara ya untuk data yang telah kita input. Jadi kalau kita lupa login begitu ya, dia akan otomatis logout begitu. Karena untuk mencegah terjadinya pencurian data ya, jadi ya sistem akan dengan segera logout begitu ketika kita sudah meninggalkan halaman itu selama beberapa menit begitu ya. Lalu dia akan menghubungkan dengan koneksinya itu berada di dua halaman sebelumnya, aset lalu ke connector.php. Lalu check input ini berguna untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai ya. Jadi kalau karakternya tidak sesuai maka dia akan menolak. Oke. Email ini harus sama dengan yang name yang kita masukkan tadi ya. Oke, password juga sama ya. Lalu ini menyeleksi data karyawan dengan email, password, dan pekerjaan yang sesuai ya. Ini dia akan mengecek dari username yang telah kita post tadi dan sandi juga. Ingat, nama variabel ini harus sama ya, username dengan username di sini harus sama, sandi dengan sandi di sini harus sama, dan pekerjaan ini harus sama dengan nama di database-nya ya, nama fieldnya. Oke, lalu pekerjaannya itu apoteker, dan selanjutnya kita testing. Kita ke apoteker. Nah, ini login apoteker, kita kasih masuk Rina coba.
kan dia bukan apoteker. Oke, di sini kosong, kita lihat user interface. Oh, ini karena data karyawan, saya lupa ganti. Nah, kita user interface user interface. Oke, kita ganti dulu. Monitoring resep, save all. Sudah, kita ulang lagi. gmail.com. Tunggu ini localhost apoteker control check login php. Oh, di apanya belum cek. Oh, kita lihat aman yang sana. Cek login ini di mana ya? Ini ada di aset. Sebenarnya kan di kontrol ya. Ada salah. Pantasan dia putih tadi, tidak ada isi. Dia apoteker kontrol. Nah, di sini sudah ada filenya. Cek login kita paste saja di sini. Nav login, cek login. Nah, ini saya hapus. Oke, sudah. Oke, aset konektor, name, monitoring resep. Jika benar, maka dia akan menuju ke monitoring resep.php. Oke, kita ulang. Apoteker user interface. Nah, kita kasih masuk ke Rina, passwordnya ini belum juga. Apoteker control check login.php. Apoteker control check login. Control check login. Cek login. Coba saya ulang lagi. Mailnya rina@gmail.com, passwordnya saya ngerti. Oh, sudah jadi ya. Login lah. Coba kita pakai Rina tapi passwordnya 949. Apakah bisa? Sebenarnya tidak bisa ya, 949. Nah, ini login gagal juga karena pekerjaannya bukan apoteker. Coba kita masukkan Rani gmail.com dengan passwordnya 729. Rani gmail.com. Passwordnya 729. Kita tekan. Nah, ini dia masuk, berhasil. Oke. Untuk apoteker sudah. Kita lanjut ke cleaning service. Oke. Ya, kita ke kontrol login. Kita paste. Nah, untuk username ini username CS. Lalu dia ke monitoring kamar. Select bintang from email, username, password, pekerjaan. Kita sesuaikan di sini apa ya,
cleaning service. Oke. Cleaning service. Cleaning service. Oke. Lalu ini sudah betul. Ya sudah. Selanjutnya kita testing ya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ulang lagi. Jadi session ini untuk menyimpan datanya sebentar ya, setelah ditinggal lumayan lama dia akan lockout sendiri. Dia akan menghubungkan dengan koneksi, lalu dia akan mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Lalu variable username ini akan menampung email dan sandi akan menampung password. Lalu dia akan cek di database ya, di tabel karyawan, data-datanya. Jika sesuai maka dia akan pergi ke halaman yang terkait, yaitu monitoringkamar.php. Kita testing di CS interface monitoring kamar. Nah di sini silakan masukkan email dan password. Misalkan kita saya kasih yang Rani tadi ya, passwordnya 729. 729. Oke, jadi dia bisa login jika kita kasih Dono, passwordnya 842. Dono Gmail. Sorry, D-nya kecil. Berapa? 842 ya. Nah dia berhasil masuk. Oke, selanjutnya clean service sudah, saya tutup dulu. Admin dapur di kontrol, cek login.php. Nah ini asen dan pekerjaannya dapur username dapur, monitoring gizi pasien kalau tidak salah. Iya betul, untuk gizi pasien ya. Lalu saya akan jelaskan lagi. Untuk session ini dia akan menyimpan data yang kita inputkan sementara ya. Jika waktu login sudah kita sudah login selama beberapa menit begitu, jika kasusnya ini kita lupa untuk lockout begitu, nah nanti session ini bertugas untuk lockout secara otomatis. Lalu dia akan menghubungkan dengan koneksi di connect.php. Lalu dia akan cegah inputan karakter yang tidak sesuai ya, menggunakan script yang ada di checkinput.php. Nah untuk username ini dia akan menampung emailnya, dan variabel sandi ini akan menampung password yang kita inputkan. Lalu tabel karyawan ini dia sebagai view-nya ya, apakah username sandi dengan pekerjaan sesuai dengan yang kita inputkan. Jika sesuai ya dia akan masuk, jika tidak dia tidak akan masuk dan akan tetap di halaman login tadi. Sudah semua ya. Selanjutnya kita akan testing. Di sini kita buat dapur monitor
monitoring gizi pasien. Aduh, sorry, ini kita hapus. Nah, kita akan dono lagi. Saya pakai dono, passwordnya 842. Oh iya, dapurnya tadi sudah diganti atau belum? Oh, sudah, pekerjaan dapur. Oke, dia akan gagal. Apakah ada yang pekerjaan dapur di sini? Dapur. Misalkan saja saya ganti ya. Ganti yang petugas pendaftaran jaga. Gantian Dani ini saja. Dapur. Oke, sudah. Kita dani@gmail.com. Lalu passwordnya itu 814. Nah, dia berhasil login. Oke. Selanjutnya kita ke dokter. Di kontrol ini kita di bagian cek login kita paste. Nah, untuk sini sesinya saya kasih nama username dokter. Status begini, interface dia menuju ke mana? Monitoring pemeriksaan. .php. Oke. Lalu di sini saya ganti dengan dokter. Oke, sudah. Saya akan jelaskan. Jadi session ini adalah untuk menyimpan data yang untuk sebagai logout otomatisnya lah begitu. Jika session sudah berakhir ya dia akan logout ya. Jadi lalu dia akan menghubungkan dengan konektor. Lalu cek input ini bertujuan untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai ya. Lalu variable username ini akan menampung email dan variable sandi akan menampung password. Lalu ya sebagai display itu ya kita harus select bintang from nama tabelnya itu supaya melihat data-datanya. Jika sesuai maka dia akan login, jika tidak maka dia akan tetap di halaman indeks. Oke, kita testing. Ini dokter. Nah, ini login dokter. Saya kasih masuk sembarang. Nah, dia gagal. Lalu mana dokter? Dodi @gmail.com. gmail.com. Passwordnya itu 379. Oke, dia berhasil masuk. Selanjutnya kita untuk kasir. Di cek loginnya itu kita taruh scriptnya. Untuk CC-nya ini namanya username kasir. Kita ganti kasir. Oke, lalu dia mengarah ke monitoring pembayaran. .php. Oke, sudah sesuai semua.
sudah, kita save lalu kita testing. Localhost di sini apa tadi ya, kasir. Nah, kita login sembarang dengan email sembarang. Oke, dia tidak gagal, tidak bisa masuk ya. Oke, lalu kita ganti ini Fikri. Oh, ini sama, saya ganti ini Fikra ya. Oke, lalu namanya ini saya ganti Fikra juga, Fikra. Nah, lalu ini passwordnya 753 fikra@gmail.com dan 753. Nah, dia berhasil masuk. Selanjutnya kita buat untuk pasien di kontrol cek login. Oke, username pasien, sel bintang from pasien, email pekerjaan, ini tidak ada pekerjaan kalau pasien. Yang pasien oh, ini ya, tidak ada. Oke, dia mengarah ke user interface pendaftaran pelayanan. Ini pendaftaran pelayanan. Nah, sudah ya, kita save all lalu kita testing. Pasien. Nah, login pasien. Pertama kita isi sembarang dulu. Nah, login gagal, lalu kita isi rio@gmail.com 811. Oke, dia berhasil login. Selanjutnya oh, ini pekerjaannya saya hapus dan password yang sesuai. Mengisi, oh iya, karyawan juga diganti dengan pasien. Data pasien dengan email dan password yang sesuai. Oke. Setelah pasien, perawat jaga. User interface, kontrol dulu, cek login, access konektor, saya bintang form karyawan, pekerjaannya perawat jaga. Sisinya kita kasih nama username perawat jaga, username, user interface perawat jaga, kayaknya monitoring rawat inap.
Iya betul, monitoring rawat inap. Oke, sudah semua. Perawat jaga, perawat jaga. Nah, login perawat jaga pertama kita isi sembarang saja. Oke, gagal. Lalu halaman perawat jaga Vika Gilang 728 Gilang gmail.com paswalnya 728. Nah, dia berhasil masuk. Selanjutnya perawat pemeriksa, sama juga kita letakkan di sini. Lalu sisinya nama username perawat pemeriksa. Oke, perawat jaga sudah kan. Kontrol cek login, oh sudah. Kita ganti dengan perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa di sini. Monitoring pemeriksaan. Oke, sudah. Kita save all, lalu kita testing. Kita meriksa. Nah, pertama kita isi sembarang. Oke, gagal. Lalu yang betul kalau periksa dimas@gmail.com 743 dimas@gmail.com 743. Oke, berhasil. Selanjutnya pemeriksa yang terakhir, tugas pendaftaran. Kita tempatkan di sini, lalu sisinya nama petugas, username underscore petugas pendaftaran, tugas pendaftaran. Oke, kita ganti dengan petugas pendaftaran. Oke, petugas pendaftaran monitoring rawat inap. Rawat inap.pp. Oke, sudah. Kita save, lalu kita testing. Tugas pendaftaran. Oke, login petugas pendaftaran. Pertama kita isi sembarang. Oke, gagal. Lalu anak petugas pendaftaran. Oke, dino@gmail.com. gmail.com. Passwordnya 383. Oke, berhasil ya. Jadi itu mengenai bagaimana cara menempatkan fungsi cek login dan cek input pada semua halaman ya.